Kenapa minta maaf? Ciuman saja tidak masalah. Apalagi hal seperti ini. Tianli, aku pernah menolakmu berkali-kali. Sekarang aku sangat menyesal. Yuying, Sekarang aku benar-benar ingin menebusnya. Dan ingin merebutmu kembali. sebenarnya aku. Dulu aku pernah menolakmu. Bahkan bertaruh yang tidak seharusnya. Jadi kali ini, tidak peduli seberapa besar usahanya. Aku tidak akan mengeluh. Ini hukuman yang pantas untukku. Aku tidak akan mundur lagi. Yuying, Apa yang ingin kamu katakan sekarang ada hubungannya dengan urusan kerja. bukan. Kalau begitu, itu jawaban yang aku inginkan. Yang ingin aku dengar. Kecuali itu jawaban yang aku inginkan, kalau tidak, aku tidak mau dengar. Kalau begitu aku pergi dulu. Pulang dulu mandi dan ganti baju, lalu pergi ke kantor. Naskah berita akan difotokopi. Dah. Pagi ini, kamu tidak perlu ke kantor lagi. Selanjutnya, mainkan peran sebagai manajer umum dengan baik. Sebelum jam 2, tunggu di hotel, konferensi pers akan dimulai. Sesenya serahkan padaku. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Aku pergi dulu. Tianli. Aneh, tadi yang datang menemuimu. Bukankah itu Nona Kuan-Kuan? Kenapa jadi Nona Yuying? Kuan-kuan sudah datang. Ini sarapan yang dia belikan untukmu. Dia di mana? Kenapa minta maaf padaku? Ciuman saja tidak masalah. Apalagi hal seperti ini. Dulu aku pernah menolakmu berkali-kali. Sekarang aku sangat menyesal. Aku benar-benar ingin menebusnya dan ingin merebutmu kembali. Yuying, kenapa kemarin malam kamu tidak pulang? Dan tidak menelepon ke rumah? Lembur terlalu lelah, tidak sengaja tertidur. Lain kali, jangan tidur di kantor, bahaya tahu. Kamu masih peduli sama aku? Yuying, tenang aja, aku gak bakal tidur di kantor. Aku tidur di rumah Tianli. Tianlu, bukannya kamu bilang lembur di kantor? Kenapa bisa tidur di rumah Tianli? Aku baru aja ngerjain proyek dari perusahaan Tianli. Sering ke rumahnya buat lembur, kemarin keburu malam. Gak sengaja ketiduran. Ya gitu aja, kenapa ribet banget sih? Beneran gitu? Kuan-kuan udah bilang sama kamu ya? Cepet banget ya belajar ngadu. Yuying, dulu kamu nolak Tianli.
Sekarang mereka berdua udah jadi pasangan, kamu jangan sampai. Jangan merebut cintanya ya. Pacar Kuan-Kuan, aku gak boleh rebut ya. Kok kamu bisa gitu sih? Kuan-Kuan kan kakak kamu. Kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu. Kenapa gak boleh? Lagian kita kan bukan saudara kandung. Bahkan kalau kita saudara kandung, mereka belum nikah. Aku masih punya kesempatan. Kamu. Setiap orang berhak punya teman. Bahkan kalau aku bukan anak kandungmu. Tapi kamu harus adil dong. Yuing, Mama ada nggak adil sama kamu? Kamu lagi marah sama Mama, sengaja gini ya? Kalau aku bilang bukan gitu? Kalau aku udah gak bisa lepas dari dia? Tamparan ini membuatku sadar nilai aku di keluarga ini. Cinta bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Apalagi sesuatu yang bisa kamu serahkan begitu aja. Kamu udah jelas banget. Pilih kasih. Waktu kecil. Bahkan kalau aku minta bulan di langit, kalian bakal mendukungku. Menyuruhku berusaha keras. Aku bakal ingat apa yang kalian ajarkan. Kali ini, aku gak bakal lepasin Tianlei. Halo. Kenapa nelpon sekarang? Bukannya lagi ada press conference? Sebentar lagi. Terus kamu nelpon sekarang? Mau minta semangat ya? Halo. Kenapa diam saja? Kamu gugup ya? Sebenarnya awalnya agak gugup. Tapi setelah makan sarapan yang kamu kirim. Sarapanmu kayak obat penenang gitu. Habis makan jadi nggak gugup sama sekali. Kamu sudah makan sarapan yang aku kirim? Iya. Kenapa sarapannya ditaruh langsung pergi? Halo. Kuan-Kuan. Tianlei, wartawan sudah pada datang hampir semua. Cepetan keluar, jangan telepon dulu, cepat. Oke. Kamu siap-siap buat konferensi pers. Semangat ya, aku tutup dulu. Oke. Selamat datang di konferensi pers hari ini. Lakeviewan kami, dari perencanaan sampai selesai.
Memakan waktu hampir 2 tahun 10 bulan. Selama itu, banyak orang yang terlibat dalam proyek ini. Misalnya manajer Zhang yang mengajukan proposal. Desainer Xie yang ikut mendesain. Dan yang mendukung disetujuinya proyek ini. Kakekku, Duan Hao. Sekarang Lakeview One hampir terjual. 70%, nah sekarang. Aku juga mau manfaatkan kesempatan ini. Untuk perkenalkan proyek ini dengan baik ke semua. Manajer Duan, katanya setelah almarhum ketua meninggal. Di dalam grup Duan pada panik. Perebutan internal juga terus terjadi. Semua pada berebut posisi ketua. APA ini benar? Teman-teman wartawan, nanti akan ada waktu untuk tanya jawab. Tapi sekarang biar direktur utama selesaikan dulu. Maaf, Proyek kami ini, selain game dan kolam renang. Manajer Duan kami. Semua ini kami sudah tahu, yang paling kami ingin tahu. Apakah saham grup Duan akan terus turun? Kalau terus turun, lalu apa ada kebijakan penanganannya? ayah, Tolong jelaskan masalah ini. Jelaskan dong, bilang sedikit. kami semua ingin tahu. Iya tolong jelaskan, iya jelaskan dong. Bilang sedikit, iya kalau terus turun gimana? Nanti waktu bicara catat ya. Teman, maaf sekali. Karena kalian semua sangat ingin tahu tentang masalah ini. Saya bisa menjawabnya dulu, tapi kalian harus berjanji pada saya. Setelah saya menjawab pertanyaan ini. Bolehkah saya mempromosikan proyek saya dengan baik? Bisa. Baik. Sekarang sebenarnya grup Duan. Operasi internal berjalan normal. Operasi perusahaan juga akan memilih ketua baru. Jadi, rumor yang kalian dengar belakangan ini seharusnya tidak benar. Manajer umum, kami sangat ingin tahu. Apakah penerus berikutnya akan menjadi Anda? Jika Anda mendukung saya, seharusnya iya. Manajer umum, bagaimana pendapat Anda tentang rumor di luar sana? Bahwa ada orang yang membeli saham grup Duan dalam jumlah besar. Berusaha mengambil alih grup Duan? Ini seharusnya hanya rumor, tidak benar. Pertanyaan dari kalian semua sangat aktif dan antusias. Sekarang bisakah kita kembali ke topik? Tentang proyek Lakeview nomor 1 grup Duan? Baik, selanjutnya saya akan mempromosikan dengan baik. Proyek kami, selain kolam renang, ada juga game. Wartawan-wartawan itu benar-benar sulit dihadapi, selalu bertanya hal aneh. Baru saja ada yang bertanya apakah ada yang ingin mengambil alih grup Duan. Sangat tidak masuk akal. Kita harus merayakannya dengan baik. Nanti kita cari tempat untuk minum bersama. Yuing, Seluruh tim humas akan datang. Selama ini, semua orang sudah bekerja keras untuk acara peluncuran. Jika kamu membawa kuan-kuan, saya tidak keberatan. baiklah. Settled. Ada apa? Ada sesuatu? Direktur Lu sedang menunggu Anda di dalam. Sepertinya ada hal mendesak. Manajer umum. Direktur Lu dengar Anda pergi ke Hong Kong, kapan kembali? Baru saja kembali. Sangat tiba-tiba. Hari itu masih berbicara dengan ketua. Tapi tiba-tiba saja. Bagaimana? Sudahkah Anda melihat kakek saya? Belum, begitu kembali ke Shenzhen langsung ke sini. Belum sempat menemui mereka. Ayo duduk. Manajer umum, silakan duduk. Sekretaris Qin bilang Direktur Lu ada hal mendesak yang ingin dibicarakan. Apa sebenarnya masalahnya? Sepertinya manajer umum belum tahu apa yang terjadi. Memang benar. Mereka melakukannya dengan sangat rahasia. Direktur Lu, ada apa sebenarnya? Jangan ragu untuk langsung bicara. Sejujurnya, kali ini saya pergi ke Hong Kong. Atas permintaan mantan direktur utama, untuk menyelidiki catatan keuangan dari grup yang disebut Yongzheng. Grup Yongzheng. Mengapa kakek menyuruhmu menyelidiki grup Yongzheng? Grup Yongzheng ini, Marika Terrace, membeli saham Duan. Dan mereka melakukannya dengan sangat hati-hati sebelumnya. Jadi tidak ada yang tahu, saya juga tidak sengaja mengetahuinya. Karena tidak ada bahan yang bisa membuktikan ambisi mereka terhadap Duan. Jadi kali ini, saya ke Hong Kong untuk menyelidiki sumber dana mereka.
Dari bahan yang saya pegang, saya tahu orang yang bertanggung jawab bernama. Li Yunzheng, benar? Ternyata manajer umum tahu tentang ini. Ternyata apa yang ditanyakan para wartawan itu benar. Memang ada orang yang ingin mengambil alih Duan. Manajer umum. Menurut pengamatan saya, mereka sebelumnya sangat hati-hati karena masih menghormati mantan direktur utama. Tapi sekarang, mantan direktur utama sudah tiada. Jadi mereka pan. Manajer umum. Sekretaris Qin, siapkan mobil. Manajer umum, mau kemana? Channel. Kualitas suara kali ini benar-benar sangat bagus. Channel. Ada APA? Kak Li, Apa yang kamu lakukan? Jangan marah, Tianle. Bajingan. apa yang kamu lakukan? Duan Tianle, Tianle, apa yang kamu lakukan? Nah? Tianle, apa kesalahan saya padamu? Katakan padaku, apa tujuanmu terhadap Duan? Membeli saham Duan. Apa untungnya bagimu? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya tidak pernah membeli saham Duan. Baik, lepaskan, lepaskan. Kamu tidak membeli, ya? Grup Yongzheng yang membeli? Dana mereka cukup besar, ya? Tertarik dengan Duan, ya? Kalau tertarik dengan Duan, beli saja secara terbuka. Kenapa pakai cara licik begini di belakang layar? Buka restoran ini buat apa? Buat kamuflase? Buat bikin semua orang bingung? Asal bisnis cateringmu bisa untung besar. Investasi kecil ini apa artinya? Dana yang kamu cari buat aku, kan ada bagian dari keluarga Duan juga? Uangku itu uang pribadiku. Investor lainnya juga bukan semuanya dari keluarga Duan. Aku benar, kan? Gak bisa ngomong lagi, ya? Kalau kamu peduli sama hubungan aku dan Kuan-Kuan, aku kasih tahu, kamu bisa langsung ke aku. Tapi jangan sentuh keluarga Duan. Tian Li. Aku selama ini nganggap kamu teman. Tapi kamu cuma orang licik, Tianle. Duan Tianle, apa kamu salah paham? Kakak Li bukan orang seperti itu. Aku salah paham? Sekarang aku punya bukti. Kenapa kamu masih bela dia? Aku bela dia apa? Kamu yang gak jelas masuk aja mukulin orang. Masuk aja mukulin orang. Oke. Kamu nggak bela dia. Aku yang nggak jelas. Quan, Tianlu, Tenang. Jangan berantem. Tian Li. Jangan berantem, berhenti. Apa sih? Tenang, Tian Li. Jangan berantem, kamu jangan berantem. Aku tahu kamu belajar manajemen catering. Tapi aku bisa bukain restoran buat kamu, biar kamu yang ngelola. Kamu mau bukain restoran buat aku? Aku begini juga demi kebaikanmu. Kalau kamu nggak mau mereka lihat kamu pakai kacamata kuda. Kamu juga nggak mau grup Yongzheng. Dikira cuma karena hubungan keluarga Duan. Kamu harus merahasiakan. Seberapa dalam keterlibatanku di grup Yongzheng, ngerti? Ternyata begitu. Masih perlu tinggal di tempat begini? Kamu ngomong apa? Berapa kali aku harus bilang? Keluarga Duan sebentar lagi akan diambil alih sama Li Yunzheng. Restoran ini cuma tipuan aja. Dia pakai nama grup Yongzheng untuk beli saham keluarga Duan kita. Berapa kali aku harus jawab kamu? Kakak Li bukan orang seperti itu.
Zhong Kuan, kita berhenti bertengkar, ya? Restoran sudah hancur karena kamu. Aku masih harus kembali untuk membereskan kekacauan yang kamu buat. Zhong Kuan, kamu ada masalah otak apa? Kamu dipermainkan seperti orang bodoh di sini, tapi kamu masih membela orang lain. Kamu benar-benar pikir dia menghargai bakatmu? Sangat lucu, restoran ini. Setiap hari bisa menghasilkan berapa? Coba katakan. Kamu pikir dia benar-benar peduli? Restoran ini hanya topeng untuk menutupi kelakuannya yang jahat. Hanya kamu yang tidak mengerti. Mengerti. Hari ini aku akhirnya mengerti. Kamu tidak pernah menghargai kami. Tidak pernah menghargai restoran kecil kami, kan? Makanya kamu bisa dengan mudah membatalkan pesanan. Karena kami hanya restoran kecil. Kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Kami hanya bisa menerima nasib buruk, kan? Zhong Kuan, kamu. Jangan membuat keributan di sini. Aku yang membuat keributan? Duan Tianlei. Kalau kamu pikir aku membuat keributan, aku tidak bisa diajak bicara. Kamu bisa pergi ke Ruan Yuying, toh kalian. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa tiba-tiba menyebut Yuying? Apa hubungan Yuying dengan ini? Apakah kamu mencoba mengalihkan topik? Atau mencoba melindungi kakak Liu? Berani kamu bilang kalian tidak ada hubungan? Berani kamu bilang kamu dan Ruan Yuying tidak ada hubungan sama sekali? Aku melihatnya. Kamu naik mobilnya, dia menginap di rumahmu. Berani kamu bilang kalian tidak ada hubungan sama sekali? Menginap? Menginap itu karena banyak kolega yang rapat di rumahku hari itu. Kami rapat sampai larut malam, lalu ciuman itu? Ciuman juga bagian dari rapat kalian? Zhong Kuan, bisa kamu sedikit lebih mengerti aku? Aku sudah sangat stres di kantor setiap hari. Kamu tahu tidak? Kamu masih mau bertengkar denganku di sini. Baguslah kamu dan kakak Liu. Katanya rekan kerja, tapi kamu. Setiap hari kalian selalu bersama, kalau ada masalah. Kamu yang pertama menginap di rumahnya. Maaf. Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Aku. Orang yang tidak percaya diri dengan matanya. Mulut akan menjadi alat yang menyakiti orang. Aku selalu berpikir, selama ada cinta di antara kita, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Luka, kesalahpahaman, masalah. Semua masalah tidak akan menjadi masalah. Tidak disangka, ternyata aku salah paham. Aku pernah sangat berterima kasih pada Tuhan. Dia bisa memberiku keberuntungan seperti ini. Bisa membuatku mengenalmu. Hari ini aku baru tahu. Ternyata semuanya salah pahamku. Kuan. Ingin membeli Duan Si ini. Benarkah? Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu rugi. Apa yang seharusnya kamu dapatkan, semuanya akan kuberikan padamu. Lagi pula kita adalah saudara. Seberapapun aku menghitung, tidak akan menghitungmu.
Jadi aku harus berterima kasih padamu, Kak. Yun Zheng, dengarkan kakakmu. Kita berdua. Sudah. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa maksudmu tahu apa yang harus dilakukan? Aku pergi dulu. Kakak Li, kamu pernah bilang padaku, jika karena takut kehilangan seseorang dan menjadi ragu-ragu, aku akan semakin cepat kehilangannya, bukan? Apa yang kamu lakukan? Aku pikir aku mungkin sudah kehilangannya. Sebenarnya kamu tidak seharusnya mendengarkanku. Aku adalah orang yang penilaiannya buruk. Aku sudah bicara dengan kakak keduaku. Ternyata apa yang dikatakan Tian Le, semuanya benar. Yongsheng Group memang tertarik pada Duan Xi. Hanya saja yang tertarik pada Duan Xi bukan aku. Maksudmu, Bibi Tian Le? Bagaimana bisa seperti ini? Tian Le benar. Kakakmu memanfaatkan namamu untuk mendirikan grup Yongsheng. Lalu menggunakan grup Yongsheng untuk mengakuisisi keluarga Duan. Aku dimanfaatkan oleh kakakku sendiri. Oleh satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Dimanfaatkan. Kak Li, aku. Tenang saja. Aku tak akan biarkan hal seperti ini terus berlanjut. Apa rencanamu? Lagi pula, penanggung jawab grup Yongsheng. Tetap aku. Halo, besok pagi, segera jual semua saham keluarga Duan yang dipegang oleh grup Yongsheng. Lalu beli kembali atas nama pribadiku. Terima kasih para pemegang saham yang hadir dalam rapat darurat perusahaan kami. Sekarang kami persilakan mantan Yem perusahaan keluarga Duan, Ibu Chen Yunhai untuk memimpin rapat ini.
silakan. Para pemegang saham, para direktur, selamat siang. Rapat hari ini adalah untuk di hadapan para pemegang saham. Memilih ketua dewan direksi yang baru dari dewan direksi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan keluarga Duan. Yang hadir hari ini adalah pemegang saham penting. Dengan kepemilikan di atas batas minimum. Jadi semua berhak mencalonkan kandidat yang menurut Anda paling mampu menjadi ketua berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke agenda pertama. Rapat hari ini. Silakan ajukan pencalonan selama jumlah dukungan mencapai standar. Langsung bisa voting. Terima kasih. Kupastikan semua yang hadir sudah tahu. Almarhum Ketua Duan Hao dulu mendirikan perusahaan keluarga Duan dengan susah payah. Putra sulungnya meninggal cukup awal. Selama bertahun-tahun, mantan YM kita, Ibu Chen Yun Hai yang menjaga warisan ini. Belakangan ini, karena kondisi kesehatan Ibu Duan, banyak urusan penting perusahaan sudah diserahkan ke penerus generasi ketiga keluarga. Ini juga rencana yang didukung almarhum ketua. Karena itu, berdasarkan porsi saham keluarga Duan dan wasiat almarhum ketua, saya mengkelongkan penerus generasi ketiga keluarga Duan, Duan Tianle, secara resmi menjadi ketua baru perusahaan keluarga Duan. Sangga drama pewarasan yang bagus. Direktur Lu, kamu terus-terusan menyebut-nyebut wasiat dan rencana almarhum. Sebenarnya, tidak perlu kamu menekankan. Semua yang hadir di sini sudah tahu. Duan sebenarnya adalah perusahaan keluarga. Selama ini, selalu keluarga sulung yang memegang kendali. Sekarang sudah berganti zaman, seharusnya giliran kami untuk memberikan kontribusi dan usaha. Sebagai salah satu direktur, saya tidak ingin melepaskan hak saya untuk mencalonkan. Saya mengusulkan ketua dewan untuk periode ini dijabat oleh Bapak Duan Ki Chang. Directly. Kalau kamu tidak mengerti situasi, setidaknya di depan orang lain. Harus tahu batas, kan? Apa saya salah, Direktur Chen Yun Hai? Kamu sebenarnya sudah berunding dengan rekan-rekan lama ini untuk mencalonkan anakmu sendiri naik. Tapi bilanya pemilihan, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Baru itu yang tidak terpuji. Duan bukan milik saya sendiri. Duan adalah perusahaan publik. Siapapun yang memegang saham perusahaan adalah pemiliknya. Jika para pemegang saham bersedia mendukung Duan Tianle sebagai ketua dewan yang baru, apa yang bisa kamu lakukan? Banyaknya dukungan bukanlah kuncinya. Seberapa banyak saham yang mereka pegang, itulah kuncinya. Saya yakin, saham yang dipegang beberapa orang tua itu, jika digabungkan, tidak sebanyak saham yang saya pegang. Beberapa pemegang saham yang mendukung Tianle memiliki persentase saham hingga 30%. Pasti mayoritas mutlak. Direktur Lu, sebelum membela Tianle, kamu timbang dulu berat dirimu, seberapa besar kemampuanmu. Sudah tahu, kan?
Chi Cheng. Ternyata kalian berdua. Dan membeli saham Duan di Hong Kong. Kakak ipar. Betul. Sekarang saham yang kami pegang sudah melebihi 30% dari Duan. Ini baru keunggulan mutlak, kan? Kalian sekarang mau apa? Mau saya keluarkan uang untuk membeli kembali saham? Kakak ipar, saham kami berdua justru bisa membuat Kichang duduk di kursi ketua dewan. Bagaimana mungkin saya karena uang dan kehilangan kesempatan ini? Jadi saya menyarankan kamu untuk menyerah saja. Sudah saatnya menyerahkan posisi ini. Bibi. Sekarang posisi ketua Duan Group. Belum ada keputusan, meskipun jumlah saham kalian lebih banyak daripada yang mendukung saya. Saya masih punya hak untuk minta. Pemegang saham lain ikut memilih. Saya rasa kamu masih terlalu hijau. Saya dan pamanmu sudah bersabar selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada cara yang pasti, kami tidak akan mengeluarkan kartu as ini. Benar. Kami semua mendukung saudara Kichang untuk menjadi ketua perusahaan kami. Posisi ini harus diisi oleh Kichang. Ya, Kichang, kamulah orangnya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Kamu lihat sendiri, kakak ipar. Sekarang situasinya sudah jelas. Apakah kamu masih ingin bertahan dan membuat diri sendiri malu? Saya menyarankan kamu untuk segera menghentikan ini. Sudah saatnya menyerahkan posisi ini. Manajer umum. Li Yunzheng. Yunzheng, kenapa kamu? Kakak, kamu menggunakan nama saya untuk membeli saham Duan Group. Saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya sebagai manajer umum Yongsheng Group bukanlah orang sembarangan. Tian Li. Saya punya 5% saham Duan Group yang saya dapatkan dengan usaha sendiri. Meskipun tidak banyak, tapi ini adalah minoritas yang krusial. Jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Kita belum menghitung sahamnya. Tidak perlu menghitung, benar. 5% saham ini adalah kuncinya. Sebarkan ini ke semua pemegang saham yang hadir. Saya sudah menghitung saham di kedua sisi. Ditambah dukungan saya, Duan Tianle sangat mungkin menjadi ketua Duan Group. Yunzheng, kamu harus paham. Siapa sebenarnya di dunia ini? Yang membuat keputusan yang benar. Tidak perlu ragu sama sekali. Sepertinya, agenda pertama rapat hari ini sudah sangat jelas. Tunggu. Rapat hari ini benar-benar ramai. Datang begitu banyak tamu tak diundang. Anda dari perusahaan yang Wei ya? Saya bernama Yao. Dan memang saya adalah direktur utama grup Yang Wei. Tapi hari ini, saya datang dengan identitas yang lebih rendah.
Saya hanya mewakili pemegang saham perusahaan Duan. Kalau begitu, berapa banyak saham yang Anda pegang? Tidak banyak, tidak sedikit. 8%. Direktur Yao, sudah lama mendengar nama besar Anda. Hanya saja saya sama sekali tidak menyangka. Anda peduli dengan operasional perusahaan Duan. Bahkan memegang saham perusahaan Duan. Ada apa yang mengejutkan? Sebagai pemegang saham kecil perusahaan Duan, tentu saja saya berharap perusahaan Duan beroperasi dengan baik dan sahamnya naik. Makanya hari ini, saya khusus datang untuk melihat-lihat. Tapi melihat situasi saat ini, saya sangat khawatir. Direktur utama perusahaan Duan berikutnya tidak memiliki kemampuan. Baik, kalau begitu apa maksud Anda? Saya tidak punya maksud apa-apa. Hanya seorang pemegang saham kecil yang ingin menyampaikan haknya saja. Tapi hak pemegang saham kecil ini tidak banyak tidak sedikit, pas untuk menentukan kandidat direktur utama grup Duan berikutnya. Saya mendukung Bapak Duan Qichang sebagai direktur utama grup Duan berikutnya. Saudara Qichang, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Li Yunzheng. Terima kasih. Saya kurang cepat tanggap. Tidak bisa segera melindungi semua saham di bawah grup Yongsheng dari berbagai tanda hari ini. Dana yang digunakan saya untuk mengakuisisi perusahaan Duan sepertinya berasal dari direktur Yao itu. 9 dari 10, dialah dalang di balik layar. Tidak ada yang menyangka mereka akan bekerja sama dengan orang luar untuk merebut kekuasaan. Makanya saya salah menyalahkan Anda. Anda tidak salah menyalahkan saya. Saya memang harus bertanggung jawab atas hal ini dari awal. Seharusnya saya tidak percaya pada kakak saya. Sebenarnya, Bibi adalah keluarga dekatmu. Paman adalah adik kandung ayahku. Di keluarga kaya seperti ini, siapa yang bisa dipercaya? Menir umum. Menir umum, ketua dewan baru mencari Anda. Kalian diam-diam membeli saham keluarga Duan, sudah cukup. Tapi kenapa kalian berhubungan dengan Yao yang terkenal buruk? Kakak Kepar, Aku lihat kamu. tidak mengerti posisimu sendiri. Kamu hanya anggota Dewan Keluarga Duan. Sebagai ketua Dewan, Tuan Duan Qichang perlu melaporkan padamu. Qichang, kamu sudah duduk di posisi ketua Dewan. Walaupun aku tidak puas, aku hanya bisa menerima. Hanya bisa mengakui pahitnya. TAPI. Duan adalah hasil kerja keras kakek. Ini adalah nyawa keluarga Duan.
Aku menyarankanmu harus mengelola Duan sendiri. Kamu mengerti? Apa maksudmu? Maksudku adalah memelihara harimau yang berbahaya. Kamu tidak bisa dipercaya. Chen Yunhai, selama belasan tahun ini, kamu berkuasa di kantor pusat. Menginjak-injak kami, suami istri. Kamu memonopoli kekuasaan. Hari ini kalian kalah, kamu mulai memecah belah hubungan kami. Kamu terlalu kejam. Kakak ipar, lebih baik kamu beristirahat setelah semua selesai. Aku akan mengantarmu pulang. Paman, ada yang perlu dicari. Datang tepat waktu, karena kalian berdua sudah lengkap. Dengarkan baik-baik. Hal pertama yang dilakukan Ketua Dewan Duan adalah memerintahkan Manajer Umum Duan untuk segera menghentikan proyek Pulau Fantasi dan segera melepaskan jabatan Manajer Umum mulai hari ini. Manajer Umum Duan adalah aku. Paman dan Bibi, jabatan manajer umum akan kuserahkan hari ini. Tapi proyek Pulau Fantasi adalah proyek yang dipegang langsung oleh kakek sebelum meninggal. Meski bukan untukku, untuk kakek. Kamu seorang junior, jangan menggunakan kakek untuk mengancam. Tapi, Kakak ipar, aku rasa Chi Chang benar. Kesehatanmu tidak baik, lebih baik cepat pulang dan pensiun adalah prioritas. Sedangkan untuk Tianle ini, aku pikir biarkan dia tetap di sampingmu, menjadi anak yang berbakti. Ini juga pengaturan yang bagus. Tianle, ayo kita pergi. Qinyu, bantu aku pulang, selaku General Manager, Tunggu. Nona Qin, selama bertahun-tahun kamu berada di samping mereka berdua. Setia, aku tidak berani mempekerjakanmu. Tunggu sebentar, akuntan akan menghitung uang pesangonmu untukmu. Ibu, ayo kita pergi. Hati-hati, General Manager. Nyonya, Anda sudah kembali. Ada seorang tamu. Sudah menunggu lama. Siapa? Di ruang tamu. Bagaimana bisa baru saja menyeberangi sungai? Sudah lupa jembatan ini? Yao Dong, Anda ini. APA maksudnya? Saya Kin duduk. Hari ini kalau bukan karena Anda muncul tepat waktu, Ki Chang tidak akan bisa dengan lancar menduduki posisi chairman. Benar-benar. Sebenarnya, Yao Dong, kalau ada sesuatu, telepon saja. Kami akan datang mengunjungi Anda. Mengapa repot-repot datang jauh-jauh? Saya datang malam ini untuk mengingatkan kalian tentang beberapa hal. Ini adalah Di antaranya ada dokumen pinjaman yang kalian buat atas nama pendanaan. Dengan saya.
Juga ada dokumen palsu tanda tangan Liun Sheng yang kamu buat. Serta semua rekaman bisnis kita. Saya pikir, kalian juga seharusnya tahu. Saya sudah tua, ingatan semakin buruk. Dan juga semakin penakut. Dengan ini, saya hanya ingin mengingatkan kalian. Jangan anggap remeh orang tua ini. Yao Dong, mari kita bicara terbuka. Tanpa bantuan Anda, Qi Chang tidak akan bisa dengan lancar menduduki posisi chairman. Hanya saja, Anda melakukan ini sungguh membuat hati sedih. Jangan salah paham. Saat era Qi Chang, dia bisa tetap menjadi direktur utama. Hanya saja, saya ingin terlibat di dalamnya. Merasa ikut serta. Berapa banyak Anda berinvestasi? Kami akan mengembalikannya 2 kali lipat. Antara kita. Mengapa harus mengatakan hal yang menyakitkan hati? Kita sudah berada di kapal yang sama. Di tengah lautan yang luas. Bagaimana mungkin kita bisa berpisah? Jika benar-benar berpisah, pasti ada yang jatuh ke laut. Saya rasa Anda sudah mengerti. Baiklah, sudah larut malam, orang tua seperti saya terbiasa tidur awal. Saya pamit dulu. Saya tidak menyangka, si rubah tua ini akan melakukan ini. Dia ingin kita menjadi bonekanya. Dia bersembunyi di belakang layar dan menjendalakan kita. Dia bermimpi, saya tidak akan menerima ini. Saya tidak bisa membiarkan Duan diintervensi oleh orang luar. Meising, bagaimana kalau kita cari kakak ipar untuk berbicara? Cari solusinya. Tidak bisa. Saya tidak akan menundukkan kepala kepadanya. Tidak mungkin. Tianle, cepat pergi. Hubungi beberapa direktur dan pemegang saham lagi. Coba adakan rapat lagi. Mama, Cepat pergi. Jangan pedulikan saya. Apa yang saya suruh kamu lakukan? Cepat lakukan, dengar? Mama. Kesehatanmu sekarang yang paling penting. Duan lebih penting dari kesehatan saya. Duan. Duan didirikan oleh kakekmu sendiri. Ayahmu sudah mengelolanya sejak muda. Setelah ayahmu pergi, saya menopangmu untuk memikul Duan. Saya memikul Duan untuk apa? Apakah untuk hasil seperti hari ini? Untuk akhir seperti hari ini? Tidak, hari ini, wajah pamanmu yang kedua itu. Kamu sudah lihat, kan? Bisakah kita menerima ini? Ini hasil yang kita inginkan? Kita tidak mau. Ibu. Ayo, ayo. Ibu, jangan bikin aku takut. Tian Ali. Aku di sini, Ibu. Aku sekarang. Aku juga sangat bingung sekarang. Masalah masa depan, biarkan aku pikirkan baik-baik, oke? Tian Ali, Tian Ali. Ambil kembali Duan Si. Ibu percaya padamu.
Ibu. Aku mengerti. Tianle, aku percaya padamu. Duanxi didirikan oleh kakekmu sendiri. Ayahmu sudah mengelolanya sejak muda. Setelah ayahmu pergi, aku yang menopangmu untuk membangun Duanxi. Untuk apa aku memikul Duanxi? Untuk hasil seperti ini hari ini? Sekarang saham yang kita pegang sudah melebihi 30% dari Duanxi. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti. Sudah saatnya menyerahkan posisi ini. Bagus, ayo. Meskipun may aksain tidak menghormati yang lebih tua, tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang lebih tua, kita harus toleransi. Kamu harus lebih sabar ke depannya. Zhong Guan, kamu dimainkan seperti yang bodoh. Kamu malah membela orang lain. Aku melihatnya hari itu. Kamu naik mobilnya. Dia menginap di rumahmu. Kamu berani bilang tidak ada hubungan apa-apa dengan Ruan Yuying? Duan Tianle. Hari ini aku baru tahu. Ternyata semua ini salah pahamku. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Tianle masih tidak mengangkat telepon. Jangan salahkan dia, sebenarnya dia juga sangat sulit. Kemarin masih baik-baik saja, sebagai direktur utama, sehari kemudian dia menyerahkan seluruh Duanxi kepada orang lain. Jangan bilang dia belum pernah mengalami perubahan hidup yang besar seperti ini. Bahkan nyonya juga tidak tahan dan jatuh sakit. Nona Quan, sekarang kamu adalah satu-satunya penopangnya. Cuaca dingin, aku ambilkan minuman untukmu. Tidak usah, terima kasih. Baik, aku akan merawat nyonya. Hem. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Zhong Guan, kamu gila ya? Restoran ini cuma kedok untuk menutupi perbuatan licik, ngerti nggak?